semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyaksikan video yang diberi judul lagi mati lagi dihidupkan kembali, dan itu tidak henti-hentinya teman-teman, itu kekal. Dan begitu juga kalau saya mencoba untuk bunuh diri dengan memotong lengan saya, nadi saya mati. Saat itu nanti Allah akan bangkitkan saya kembali, saya bunuh diri lagi, saya bangkit lagi, dan begitu seterusnya, itu kekal. Pada Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus berfirman, "Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa dari segala dusta." Teman-teman, nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Masya Allah, tabarakallah, Allah begitu sayang dengan saya. Allah panggil saya, Allah selamatkan saya, Allah panggil saya untuk kembali kepadanya. Akhirnya saya baca ulang untuk terjemahan Qurannya, saya baca ulang doa saya seperti ini teman-teman, untuk membaca Al-Quran tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya belum bisa membaca Al-Quran ini, ya Allah. Saya belum bisa membaca bahasa Arabnya, ya Allah, tapi saya bisa membaca terjemahannya, ya Allah. Maka ajarkan saya, ya Allah, membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar. Ya, jelas sekali iblis itu pembunuh yang menginginkan manusia binasa dari sejak semula di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena lebih mendengar bisikan iblis. Niat jahatnya sampai sekarang, teman-teman, ya, karena iblis itu pembunuh. Makanya tinggalkan ajaran yang mengajarkan kalian untuk menghalalkan darah. Saya yakin itu tidak berasal dari Allah, karena Allah kita itu kasih. Ajarkan saya memahami Al-Quran ini dengan baik dan benar, dengan detail, sedetil-detilnya yang mungkin tidak engkau ajarkan kepada orang lain, kau ajarkan kepada diri ini, setiap hurufnya, setiap yang hamba lihat, setiap yang hamba dengar. Ajarkan sedetil-detilnya, ya Allah. Yang mungkin tidak kau ajarkan kepada orang lain, kau ajarkan kepada diri ini. Ajarkan hamba untuk mengamalkan Al-Quran ini dengan baik dan benar. Itu doa saya, teman-teman. Dan sampai saat ini pun doa itu masih saya lantunkan. Masya Allah, tabarakallah, saya percaya sekali, teman-teman. Saya percaya sekali dengan kekuatan doa itu. Dan apa yang kita ucapkan ini, teman-teman, itu akan kembali kepada diri kita. Tinggalkan ya ajaran yang mengajarkan menghalalkan darah orang lain. Tinggalkan, teman-teman, sebelum terlambat. Allah yang benar itu kan cuma satu nih, teman-teman, ya. Karena kalau ilah-ilah lain itu ilah-ilah palsu, ya, teman-teman, ya. Jadi begini, teman-teman, Allah itu kan kasih, tentu ia akan mengajarkan kasih. Contohnya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya, teman-teman, ya. Pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Akan tetapi dia yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan. Artinya, teman-teman, bila mana ada ajaran yang menyuruh, ya, pengikutnya untuk membenci orang lain yang tidak sepaham, itu adalah ajaran dari kegelapan. Sebab itu kalau kita mengucapkan sesuatu yang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, maka tidak baik itu pun akan kembali kepada diri kita. Contoh, RK tadi mengatakan ketar-ketir ya, takutnya. No, maaf RK, saya bukan begitu, saya tidak takut dengan Anda, saya juga tidak ketar-ketir dengan Anda, ya. Justru saya menilai bahwasanya Anda yang sebenarnya sedang takut. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Jangan sampai terlambat. Tinggalkan ajaran intoleran, tinggalkan ajaran yang menghalalkan darah, dan tinggalkan ajaran yang memperbolehkan memerangi yang tidak sepaham. Ya, teman-teman. Andalah yang sedang ketar-ketir karena takut menerima kebenaran. Itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang typing yang tidak baik, justru saya melihat itu adalah diri Anda. Contoh kemarin si Edis naik ke tempat saya, dia bilang, "Kenapa kok gemetaran, kok kamu takut?" Sebenarnya dialah yang takut karena bahasanya diulang-ulang, teman-teman.
Salam murtadin. Haleluya, amin. Mbaknya Islam masuk ke Kristen, kenapa bisa? Islam adalah agama keturunan, Kristen adalah agama pilihan saya. Karena setelah saya pelajari, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada firman yang luar biasa mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saya juga orangnya mau belajar, ya, tidak monoton itu aja. Karena saya berpikir, saya harus pakai waktu saya untuk mencari kebenaran. Tanpa saya mencari, saya tidak akan mengerti atau paham. Karena lingkungan saya juga tidak mendukung untuk saya mengenal Yesus. Tetapi ada firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, saya orang yang dipilih. Ya, karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan. Dan Yesus itu bukan Isa, teman-teman ya. Asal kalian tahu, Yesus adalah Yesus, dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Dia juga datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa umatnya. Dia mati dan bangkit untuk kita. Ya. Kok takut, gemetaran, kamu takut ya, kamu takut. Itu saja yang dia bisa ucapkan. Kenapa? Karena dia tidak ada bahan lain, tidak ada ucapan lain yang lebih bermanfaat selain hanya itu yang diucapkannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi saya udah beberapa kali bilang juga, teman-teman, kalau misal teman-teman bilang pergi ke room ini, pergi ke room ini. No, saya hanya mencari sesuatu yang saya cari yang menurut saya itu bermanfaat untuk saya. Jadi kalau sesuatu itu tidak bermanfaat bagi saya, itu saya buang, teman-teman. Tahu kan apa makna dari dibuang? Sesuatu yang kita buang, yang tidak kita pakai lagi, apa namanya? Coba teman-teman, saya ingin ini juga sama teman-teman. Sesuatu yang tidak kita pakai dan kita buang, itu apa namanya? Iya, betul. Sampah. Dan di mana tempat sampah tersebut? Betul, sampah. Ya. Di mana tempat sampah tersebut? Di tempat sampah yang seharusnya. Kalau pada Roma pasal 3 ayat 23 ya sampai 25, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Ya, masih di daur ulang, masih syukur. Ada sampah yang tidak kepakai, tidak didaur ulang. Kasihan sekali kalau sampai Anda selevel dengan itu. Ya. Jadi begitu. Jadi harus kamu pahami ya itu ya. Buat teman-teman yang bilang kesana Kak Lisa, kesini Kak Lisa. Ya coba kamu berhadapan dengan ini. No, menurut saya kalau kamu cerdas, kalau mereka cerdas, kalau mereka pintar, mereka akan mencari kebenaran dan mereka pasti tahu kebenaran itu. Karena Yesus berjanji, dia akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus kita diselamatkan, karena dia telah menebus dosa kita. Ya. Dan mereka pasti mu'alaf semua, pasti memilih Islam. Justru karena mereka itu botol, karena mereka itu tidak tahu, ya, karena mereka itu tidak paham, makanya mereka masih kafir, teman-teman. Orang kafir itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Itu, teman-teman. Ya, bukan hanya menebus dosa kami, orang-orang Kristen, tetapi juga menebus dosa kalian semua. Hanya saja kalian tidak tahu kebenaran, hanya saja kalian tidak mengenal Juru Selamat, hanya karena saja kalian mungkin tidak mau tahu, ya. Yesus itu Islam, Mbak. Dulu sebelum saya belajar juga saya meyakini bahwa Yesus Kristus itu beragama Islam dan juga nabi-nabi sebelumnya juga beragama Islam. Tetapi setelah saya pelajari sejarah dan saya pelajari juga Taurat dan Injil, teman-teman, ternyata Yesus itu bukan Islam, ya. Seperti itu. Jadi
Masya Allah, tabarakallah. Bersyukurlah kita yang muslim-muslim ini, ya Allah tanamkan nikmat iman di dalam hati kita, nikmat syukur, nikmat sujud. Kita masih bisa membuka Al-Quran. Jangan sampai kemarin ada pertanyaan juga, ya, meninggalkan sholat dengan tenang. Saya, teman-teman, ketinggalan sholat, saya nangis jadi-jadinya, teman-teman. Karena jangan bersantai-santai, jangan bangga kita meninggalkan sholat, teman-teman. Jangan bangga. Itu adalah salah satu bentuk azab dari Allah. Dan Kristen juga berkembang pada abad pertama. Jadi kalau kita pakai logika ya, kayaknya nggak mungkin gitu kalau Yesus itu Islam, teman-teman. Dan ingat ya, Yesus itu datang ke dunia tidak membawa agama, tetapi Yesus itu datang ke dunia membawa kabar keselamatan, bahwa Tuhan Allah kita telah menebus kita, teman-teman. Allah itu mengazab seseorang muslim, ya, seorang hamba itu bukan saja muslim, ya, tapi seorang hamba. Allah itu mengajak seorang itu dengan tidak diberi sholat, teman-teman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi bersedih hati, teman-teman. Kalau kita sampai meninggalkan sholat itu bersedih hati, berarti Allah sedang mengazab kita. Nauzubillah, teman-teman. Semoga Allah jaga kita. Allah selalu tanamkan nikmat iman di dalam hati kita, nikmat syukur, nikmat sujud di dalam hati kita. Selalu menanamkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita meninggalkan perintahnya. Seperti itu, teman-teman. Dan saya juga sedih, teman-teman. Sedih sekali. Ya, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah inti Injil, adalah salib Kristus. Ya, inti Injil adalah salib Kristus, artinya adalah kabar baik, teman-teman. Haleluya. Jadi Yesus datang ke dunia tidak bawa agama. Tuhan itu datang ke dunia tidak bawa agama. Saya tekankan sekali lagi, karena agama tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, ialah Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera.